Selamat malam Cikoko. Perkenalkan, nama saya Bagas Pratama. Umur saya 13 tahun. Saya sekolah di SMP Arya Meta. Saya ingin membawakan cerita Jataka tentang seekor penyu raksasa. Sebuah cerita tentang pengorbanan yang tak mengenal batas. Pada suatu saat yang sangat jauh di masa silam, sang bodhisatwa terlahir kembali sebagai seekor penyu raksasa. Tempat tinggalnya adalah di dalam samudra yang dihadapnya setiap hari adalah bila saatnya tiba kelak ia akan terlahir kembali menjadi seorang Buddha. Besar kemungkinan ia masih harus lama sekali sabar menunggu. Menjadi seorang Buddha. Sebab pada umumnya jika tidak hal-hal yang menjadi penghalang, seekor penyu dapat mencapai usia yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada binatang-binatang lain. Pada suatu hari, sebuah perahu besar berlayar di samudra itu dan membuat 500 orang pedagang di dalamnya. Di dekat tempat penyu raksasa yang sedang berenang-berenang itu, perahu tersebut sekoyak-koyak diserang badai topan. Badai angin topan itu sedemikian hebatnya sehingga perahu tersebut tenggelam karenanya. 500 orang pedagang itu terampung-ampung berpegangan pada papan kayu atau segala sesuatu dari sisa-sisa kapal yang dapat diraih agar supaya tidak tenggelam. Harapan mereka untuk mendapat pertolongan pun tidaklah besar karena sama sekali tak nampak sebuah perahu lain pun di kaki langit. Makan dan minum tidak ada karena terbawa tenggelam oleh perahu. Mereka bakal menemui ajalnya dengan cara yang mengerikan jika si penyu raksasa tidak berada di sekitar lokasi itu dan mengetahui peristiwa yang menyedihkan tersebut. Ketika topan sudah reda dan laut menjadi tenang kembali, dengan badannya yang amat besar, sang penyu raksasa menghampiri pedagang-pedagang yang sudah putus asa itu. Dimintanya mereka naik ke atas punggungnya sebanyak yang dapat dibawakan dalam setiap perjalanan. Demikianlah penyu raksasa itu berenang-renang pulang pergi mengangkut pedagang-pedagang sampai orang yang terakhir dengan selamat berada di pantai sebuah pulau kosong. Sudah tentu mereka semua bergembira dan berterima kasih kepada penyu raksasa itu. Sang penyu itu merasa sangat letih. Maka setelah berhasil memberikan pertolongan kepada para korban bencana laut itu, ia pun jatuh tertidur di pantai. Dan sang penyu tertidur pulas dan waktu yang lama. Sementara itu, pedagang-pedagang yang berada waktu lamanya terampung-ampung di laut tanpa makan dan minum. Merasa sangat lapar, mereka melihat-lihat pulau itu dengan harapan akan mendapatkan makanan. Tetapi malang bagi mereka, sebab pulau itu ternyata setengah tandus. Ada beberapa batang pohon kelapa dan
buah sekejap telah habis dimakan. Mereka berbaring-baring di pantai dengan perut yang semakin lama semakin terasa lapar. Dan seperti ada yang menggerakkan mereka tertuju pada penyu raksasa itu tersebut. Memandang kepada penyu itu tanpa berkedip, timbul pikiran yang buruk dan pikiran mereka, dan memandang hal itu dapat dipahami dengan wajar. Memang ketika orang hadapannya tersedia makanan lezat yang dapat menghilangkan lapar, maka tentu akan timbul bermacam-macam pikiran yang biasanya tidak pernah ada. Demikian juga halnya dengan pedagang-pedagang di pulau itu. Penyu raksasa yang sedang tertidur seakan-akan merasa apa yang sedang berkacung di dalam pikiran para pedagang itu. Maka penyu tersebut menjadi gelisah dan terbangun dari tidurnya. Ia berpikir sejenak dan kemudian terlambah dengan jelas tentu tujuannya untuk menjadi seorang Buddha seperti yang telah sangat lama diidam-idamkannya itu. Mengapa ia harus berpikir panjang lagi? Mengingat bahwa ia mungkin harus hidup lebih lama sebagai penyu. Dengan rela dengan sekaligus akan dapat meraih tujuannya, maka sesuai dengan jalan pikirannya, tubuhnya direlakan untuk di saat oleh orang-orang kelaparan tersebut. Para pedagang tolong olehnya, dan karena timbulnya karma baik mereka. Tak lama kemudian datanglah sebuah perahu yang mau menolong mereka dari pulau itu kembali pulang ke tempat asal mereka masing-masing. Dan penyu itu kemudian akan terlahir kembali sebagai seorang sama Buddha. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Cici Koko. Namo Buddhaya.